Halo kawan sineas, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Hehe, maafkan Vian nih yang sudah membiarkan sarang laba-laba tumbuh subur di channel ini. Yuk cus, tanpa berlama-lama kita mulai aja nih lagi review satu film. Kali ini bercerita tentang kiamat yang hanya dianggap lelucon oleh warga dunia. Yups, ini dia Don't Look Up. Oke friend, yuk kita gaskun. Kelunduk-kelundukku sikat say. Film garapan Adam McKay ini rilis pada Desember 2021 lalu, diperankan oleh sederet nama mentereng Hollywood seperti Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, hingga Ariana Grande. Nah, ceritanya tentang seorang mahasiswi astronomi yang bernama Kate DeBiasky yang berhasil menemukan sebuah komet raksasa. Karena komet ini baru pertama kali ditemukan, maka dinamakanlah sesuai dengan nama penemunya, yaitu komet DeBiasky. Naasnya setelah dihitung-hitung, komet ini orbit lajunya malah ke bumi dan diprediksi akan menghantam bumi dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Merasa ada ancaman yang serius terkait keselamatan bumi dan isinya, Kate pun melaporkan hal tersebut kepada profesornya, yakni Randall Mindy. Setelah disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan di kampus tersebut, akhirnya temuan ancaman ini dilaporkan kepada Presiden Jenny Orland di Gedung Putih. Namun ternyata si presiden dan menteri-menterinya acuh dan menganggap hal tersebut hanya lelucon, ramah temeh, tidak sesuatu yang serius. Bahkan nih, gelinya gua. Di salah satu scene di Gedung Putih ini, salah satu panglima tentaranya menjual roti ke Kate dan profesornya saat menunggu presiden datang. Punchline-nya, roti tersebut padahal gratis disediakan oleh pantry Istana Negara. Bangga emang. Where do I pay for these? It's free. Really? Yes, it's the White House. Gimana? Relate banget kan sama kehidupan kali ini? Tak dapat respon dari pemerintah, Kate dan profesornya pun tak patah semangat. Ia mencoba cara lain, yakni dengan menyebarluaskan info tersebut lewat media massa. Salah satunya yakni televisi. Nah, di sini ia berhasil dapat akses dan diundang di acara talkshow ternama gitu. Tapi dalam kesempatan tersebut, si host acara juga menyepelekan temuan komet Kate dan hanya menganggapnya lelucon. Di sisi lain, pemirsa dan juga warga bumi pun lebih suka tentang berita receh. Terus nyambungnya artis, flexing artis, persis deh kayak dunia nyata saat ini, dimana kita lebih suka melihat pertengkaran artis, public figure ketimbang berita tentang sains dan temuan-temuan ilmiah lainnya. Bahkan Kate yang merasa disepelekan dalam kesempatan tersebut ngamuk-ngamuk, marah-marah. When we're all 100% for sure gonna fucking die! Namun anehnya lagi, dilemanya lagi, dan kontradiktifnya lagi, kemarahan dari Kate tersebut oleh netizen dibuat sebagai meme dan viral di media sosial. Sangat-sangat satir. Sampai pada suatu ketika citra politiknya si presiden ini turun karena mepet pemilu. Nah, salah satu cara untuk menaikkan citra dan elektabilitas politiknya kembali, berundinglah si presiden dengan staf dan juga menterinya. Nah, salah satu cara mendongkrak elektabilitas si presiden lagi adalah dengan menyepakati keinginan Kate dan profnya untuk menghancurkan komet raksasa tersebut di angkasa sebelum menghantam atau sampai ke bumi. Kate dan ilmuwan lain sangat senang. Dan akhirnya, singkat cerita, seremoni persiapan penghancuran komet itu pun disiarkan secara luas di media massa live. Mereka berdua dan ilmuwan lainnya pun diundang
So pasti dong si presiden dapat perhatian penuh dari warga bumi. Dan citra baiknya lagi-lagi meningkat di mata rakyatnya. Wow. Tapi lagi-lagi seremoni penghancuran komet raksasa di langit itu pun batal. Karena beberapa menit sebelum peluncuran rudal-rudalnya, ada seorang pengusaha kaya raya merayu presiden agar tidak menghancurkan komet tersebut dan membiarkannya jatuh ke bumi. Karena alibinya dari hasil penelitian sang pengusaha dan ilmuwannya ini, komet itu memiliki berbagai sumber daya dan bahan baku yang sangat banyak yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan teknologi manusia ke depan. Sebagai gantinya, si pengusaha menyiapkan alternatif penghancuran lain, yaitu dengan robot-robot pelebur komet, dengan harapan setelah jatuh ke bumi, komet tersebut terpecah menjadi kerikil-kerikil kecil komet dan dapat dimanfaatkan nantinya. Tapi lagi-lagi Kate dan Prof-nya ini menganggap hal tersebut mustahil, karena kekuatan dan kebesaran komet yang akan menghantam bumi ini tidak dapat dihancurkan dengan mesin apapun dan robot apapun jika sudah mendekati bumi. Frustasi lantaran tidak ada yang mendukung dan malah mengabaikan ancaman komet raksasa yang diprediksi akan nabrak bumi tersebut, akhirnya Kate dan ilmuwan lain membuat gerakan Just Look Up untuk mengajak warga aware melihat langit yang memang kemunculan meteor tersebut atau komet raksasa tersebut sudah terlihat. Namun di sisi lain pemerintah melawannya. Gila, ngeri. Pemerintah versus ilmuwan ya. Kalau kayak gini, jika Anda hidup di posisi itu, Anda ikut siapa? Pemerintah membuat gerakan Don't Look Up sesuai dengan judul film ini. Tujuannya untuk mengajak rakyatnya agar tidak panik sih, dan tidak percaya dengan isu tersebut. Runyam deh runyam. Di saat ilmuwan dan guru sudah tidak dipercaya, maka siapa yang akan dipegang omongannya? Ya, endingnya kiamat, friend. Robot-robot pengusaha ini pun tidak bekerja sesuai dengan keinginan dan manusia hanya bisa menyesal sadar akan kiamat komen yang sedang menghantam. So, gimana menurutmu? Lengkapnya boleh ditonton full ya film ini. Bagi yang belum nonton, dapat mengakses atau menontonnya di streaming Netflix. Film fiksi sains komedi yang sangat kaya dengan satir realistis dengan kehidupan real saat ini. So recommended banget menurut saya. Rating pribadi sih 8,9 ya. Karena saya merasa nonton ini langsung mengingat kejadian sehari-hari. Oke deh Sinias, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ya. See you, bye-bye.